Tetapi agar saya membuat kalian ingin mendapatkan uang, saya perlu menciptakan kesengsaraan buatan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Ludi Rianto. Konten kayak gini gue akan berbagi hal-hal simpel dan sederhana. Apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasakan, dan apa yang sudah gue alami. Dan semoga bermanfaat. Jadi kemarin gue habis nonton podcastnya Raditya Dika sama Dian Sastro. Di situ Dian Sastro bilang kalau dia lagi sering nonton kontennya Prof. Jiang. Itu bener sih, it's a very good point Lu sih. tau gak, gue lagi sering banget nontonin YouTube Profesor siapa? Profesor Jiang. Lu gak pernah nontonin sih? Siapa tuh Profesor Predictive Jiang? History, man. Predictive History ada, gila gue sampai nonton. Itu gratis. Jadi dia bener-bener ngajar YouTube, setiap pelajaran itu 1 jam. Gue kadang-kadang kalau gak bisa tidur, gue nonton itu, terus gue ketiduran. Jadi emang agak boring karena emang padet banget ya yang diajarin itu. Tapi dia lulusan Yale, dia bukan dosen perguruan tinggi, bahkan guru dari sebuah SMA kelas internasional di Beijing. Oke, lalu? Dia lulusan Yale dan dia tuh ngebahas segala macam sampai dari kehancuran kapitalisme sampai kenapa Israel tuh nyerang Gaza terus gitu. Okay. Gue penasaran dan akhirnya barusan gue habis nonton videonya. Dan ini salah satu cuplikannya. Kalian tidak bisa lepas dari pikiran kalian. Kalian pikir uang itu langka. Kalian pikir tidak mungkin mencetak uang tak terbatas, padahal saya sudah bilang bahwa mencetak uang tak terbatas itu mungkin karena mereka melakukan ini sepanjang waktu. Ya, Orang yang punya kekuasaan tidak ingin semua orang berbagi yang sama. karena kita tidak ingin semua orang punya uang. Orang-orang yang berkuasa tidak menginginkan itu. Itulah jawabannya. Dan alasannya, karena kalau tidak ada yang akan bekerja. Apakah kalian mengerti? Inti dari menaruh uang bukanlah untuk memberi kalian uang. Inti dari mencetak uang adalah untuk menciptakan ilusi bahwa uang itu berharga dan karena itu kalian bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi agar saya membuat kalian ingin mendapatkan uang, saya perlu menciptakan kesengsaraan buatan. Anda mengerti? Nah, jika tidak ada orang miskin, Anda tidak akan ingin menjadi kaya. Hanya karena Anda melihat orang menderita, Anda akan ingin mencari uang untuk diri sendiri. Apa yang orang tua Anda katakan? Orang tua Anda menyuruh Anda bekerja keras di sekolah, menghasilkan banyak uang. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti orang miskin, benar. Nah, coba tebak, jika tidak ada orang miskin, orang tua Anda tidak akan mengatakan itu kepada Anda dan Anda tidak akan ingin bekerja keras di sekolah, benar. Itulah sebabnya kita memiliki kemiskinan karena kemiskinan menciptakan ilusi bahwa uang itu berharga. Dengan kata lain, kemiskinan bukanlah apa yang Anda lakukan terhadap diri sendiri, melainkan apa yang dilakukan orang-orang berkuasa terhadap Anda. Jujur, setelah menonton penjelasannya Prof. Jiang, apa yang selama ini gue rasakan akhirnya terjawab juga. Ya, walau gue harus pakai alat bantu untuk mentransisi bahasa ke bahasa yang gue ngerti. Karena gue belum lancar bahasa asing. Tapi dari situ gue sadar kalau gue bener-bener harus belajar bahasa asing. Karena menurut gue, kalau gue paham bahasa asing dan bisa berbahasa asing, itu akan membuka jendela pengetahuan gue lebih luas lagi. Jadi, kesimpulan yang gue dapat dari cuplikan video tadi, Prof. Jiang, uang itu ternyata nggak cuma buat mempermudah barter. Tapi kalau ditarik sejarahnya, uang itu diciptakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mengendalikan orang lain dan menjaga sistem untuk tetap berjalan. Kedengarannya memang pahit, apalagi kita sebagai orang awam masih butuh uang. Tapi setidaknya, sekarang gue nggak cuma jalan doang, tapi mulai sadar kalau ini semua emang sudah sistematis dari dulu sampai sekarang.